Ini mun eba cebi sampian kalaben istiqamah bisa ngaoleh husnul ini sesare. Sehingga kata para ulama ahli zikir yang mereka itu ahli hakikat mengenal di jalan spiritualnya, kerohaniannya menuju Allah, bahwa zikir yang dilandasi hati mengingat Allah itu anfa wa a'zam, lebih besar, lebih manfaat daripada zikir yang hanya disebut tanpa mengingat atau dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'idna 'an at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhkir wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hadd 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ad-du'a 'ala al-huda wa ad-dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnani wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini Allah mendudukkan kita di tempat yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan, karena diawali pembacaan zikrullah serta sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tidak ada tempat yang disebutkan sebagai raudhun min riyadil jannah, melainkan tempat tersebut berkumpulnya orang-orang, sabda Nabi Muhammad, sebagai orang-orang yang berkumpul di dalam zikir yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah ada tempat yang lebih baik daripada tempat yang di dalamnya dibacakan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Sayyidil Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi dalam Maulid Syimtud Durarna, wa min nasyriti bihi ta'attarati turuk wal manazil wa bi arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Di antara semerbak harumnya Nabi Muhammad, wanginya Nabi Muhammad, itu setiap rumah dan jalan kalau dilewati dan disinggahi oleh Nabi Muhammad akan semerbak wangi rumah dan jalan tersebut. Wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Dan orang-orang yang menyebut namanya Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad, menjadikan tempat dan majlisnya menjadi wangi. Jadi tidak diragukan insya Allah di majlis yang mulia ini, di majlis Ratibul Haddad Faidun Nabawi ini, menjadi semerbak mewangi karena di dalamnya dibacakan zikrullah serta di dalamnya dibacakan solawat kepada Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan hingga detik ini melalui guru-guru kita yang memiliki sanad yang bersambung hingga dari para guru ke guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi saksi dan bukti kelak di hadapan Allah bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan muassis pendiri daripada Ratib yaitu Faidun Nabawi ini memang diambil dari guru kami Sayyidil Habib Haidar bin Muhsin Al-Hindwan, kemudian diamalkan oleh beberapa muridnya, diantaranya pemilik Sahibul Majlis ini Al-Habib Saleh Al-Gadri. Mudah-mudahan seluruh keluarganya diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah, serta kita segenap murid-muridnya yang memiliki sanad bersambung kepada beliau hingga kepada gurunya
memiliki ikatan yang kuat zahiran wa batinan mulai dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini adalah sebenarnya ramah tamah, bukan untuk ngisi pengajian, cuma sebagai motivasi agar kita ini khususnya anak-anak muda lebih giat lagi mengamalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana zikir itu memiliki manfaat dan khasiat yang besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah dengan zikir yang banyak. Sebagian orang mengartikan menyebut dengan mengingat itu beda. Nyebut bengengak neka beda. Makanya tebun pangeran aqimus sholata li dzikri. Dirikan salat supaya abe engak dek kasengko. Engak kalau menyebut neka lain. Jadi ingat, mengingat dengan menyebut itu berbeda. Ada orang yang menyebut tapi belum tentu ingat. Agak dia sampean mun ngabes orang atikir la ilaha illallah. Tedung roh tak ingat. Kan nyebut le sana. Tetap oleh pahala, tetap dapat pahala. Cuma alangkah lebih sempurnanya bila kita menyebut sambil mengingat. Makanya di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, sebutlah nama Allah dengan penyebutan yang banyak, dengan zikir yang banyak. Sehingga kata para ulama ahli zikir, yang mereka itu ahli hakikat, mengenal di jalan spiritualnya, kerohaniannya menuju Allah, bahwa zikir yang dilandasi hati mengingat Allah itu anfa wa a'zam, lebih besar, lebih manfaat daripada zikir yang hanya disebut tanpa mengingat atau dengan hati. Makanya zikir itu mempengaruhi terhadap hati seorang murid. Siapa saja seorang murid yang mengamalkan zikir, yang mengamalkan wirid, maka memiliki pancaran cahaya di dalam setiap hatinya. Maka zikir itu memang sangat ditekankan, memang sangat dianjurkan. Bahkan di dalam keterangan bahwa zikir itu bermacam-macam, macam-macam zikir. Bisa zikir la ilaha illallah. Sebagian ulama sebagaimana di dalam kitab Al-Ghunyah karangannya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, Qutbur Rabbani As-Samadani. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bahwa ada ulama yang mengatakan bahwa bila awal seorang murid melakukan zikrullah itu disuruh memperbanyak baca la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aneka dekik kaitannya kalaban ilmu tariqah. Kau tu beda guruna, mentada guruna bahaya. La ilaha illallah senapa kali, la ilaha illallah senapa ratus kali. Semakin banyak atau semakin tinggi maqamnya, semakin banyak zikirnya. Semakin banyak pengingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah seorang murid itu mampu mengamalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan istiqamah, dengan lazim, dengan mustamir senantiasa dilakukan, baru nanti ada zikir yang lebih khusus. Namanya zikir ismudzat. Zikir dengan nama Allah. Allah, Allah, Allah. Itu tingkatan tinggi sudah. Nah, untuk kita ini, karena kita ini adalah santri ataupun murid yang awal untuk mengenalkan diri kita berzikir kepada Allah, maka disusunlah oleh para ulama esosonaki sarang ulama wiridan mal amalan seampun ya caraki sarang Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kiga ento di antaranya sesoson sarang al-Imam Al-Ghutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, asma'ipun Ratibul Haddad. Nah, ini penting, zikir penting. Sampai itu Bu Aki orang sebanyak atikir akatia orang perbedaan orang Saudi ben mate. Orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir sama seperti orang yang hidup dengan orang yang mati.
Jadi kalau orang yang tidak zikir kepada Allah, kurang baca hizib, kurang baca wirid, kurang baca istighfar, kurang baca sholawat, kurang baca Al-Quran, itu walaupun jasadnya hidup, dia mati hakikatnya. Sebaliknya, orang yang sering baca zikir, baca Al-Quran, baca sholawat, baca istighfar, dia itu hidup dan dia akan dikenang oleh orang-orang yang hidup setelahnya. Makanya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad nika walaupun ampun sete atau sanlaon tetap kenang ben seakan-akan keodi sampai ia remangken karena beliau termasuk orang yang ahli zikir dekat Gusti Allah Subhanahu. Jasad boleh mati, tapi ikatan cinta orang yang diajarkan zikir melalui rotib-rotib beliau akan senantiasa menganggap beliau masih hidup. Beliau hidup dalam ratibnya, beliau hidup di dalam kitab-kitabnya, beliau hidup dalam hizib-hizibnya. Sehingga orang-orang yang soleh itu berbeda dengan kehidupan kita yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai disebutkan di antara manfaat zikir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi dakhala jannah. Siapa orang yang membaca la ilaha illallah ikhlas dari dalam atena, mun mate langsung masuk surga. Tapi neka syaratnya waktu ikhlas. Atikir neka deki banyak macam-macam syaratnya. Benih karena manusia, benih karena supaya sebut orang alim, benih supaya sebut tadi orang ahli zikir benih. Malaikat ento setiap murid orang se poron bimbing nuju dak ke jalan Allah nika terutama syaratnya sebelum mulai zikir nika kau tu membersih ate. Karena ate nika bisa merosak satejana, bisa merusak segala-galanya ini hati. Karena disebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat daripada bentuk kalian. Wala ila apa lagi? Hah? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Semuanya tidak dilihat oleh Allah. Hartanya, matanya, fisiknya, dari mana tidak. Walakin yanzuru ila qulubikum. Karena tempat hati itu tempat Allah melihat. Nah, siapa orang yang melazimkan membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan kenikmatan menyebut nama Allah. Dan orang yang ikhlas dalam penyebutan nama itu akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu. Di antaranya zikir itu yang disusun oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau ini ulama besar, orang saleh. Maka siapa orang yang mengamalkan daripada wirid beliau, insyaallah mendapatkan manfaat daripada doa-doa yang telah beliau kumpulkan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma banyak kita yang tidak tahu apa waktunya, waktu baca wirid. Berarti saking semangat ibu cakap wirid nih, zuhur asar saya. Cuman nikah ampon belai iya ceraki sarang Al Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kapan baca Ratibul Haddad itu yang afdol? Otabe saya paling mulja. Saya lebih utama nih bila. Tabun Al Imam Abdullah Al-Haddad wirid Ratibul Haddad nikah lebih sahih manabi ibaca ba'dal isya was subhi. Marin apa jeng isya bang? Subuh. Oleh macam zuhur, oleh sore, oleh nikah. Cuman lebih afdol boleh manabi ampun saya belai sareng Imam Abdullah Al-Haddad yaitu setelah solat isya dan setelah solat subuh. Apa saja di antara manfaat orang yang baca Ratibul Haddad? Ini banyak. Di sini di dalam kitab Imdadul Fuad fi Manaqibi Qutbil Irsyad. Ada lagi kitab namanya Ghayatul Qasdi wal Murad. Itu kitab-kitab yang membahas tentang keutamaan pembacaan Ratibul Haddad. Di antaranya nih kita sebut api nih Kak. Di antaranya wa minha ziyadatul ghina wal baraka wal khair fi darihi. Siapa yang membaca Ratibul Haddad dengan lazim, dengan istiqamah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ziyadatul ghina, tambah soki. Tambah soki. Wal barakah, tambah barakah. Wal khair fi darihi, tambah soki,
tambah barokah, tambah bagus nang dalam combon. Dadi mun sampeyan tero berkata combon, tero tembule cahaya combon, pasekut ben pa istiqamah mau suratibul had. Di antaranya boleh. Nek kemun sampeyan mungkin sewa sepolam be andi mal amalan setak kenging tak sae, buang ceraki kan te amalan selebih sae. Apa di antara amalan sebisa masalamet? Muncak bahasa kasar orang mutura. Kataku. Bisa nih karotibul haddad. Di antaranya apa? Wa minha anna man wadaba alaihi kulla yaumin la yadurhu samun. Siapa orang yang melazimkan daripada rotibul haddad ini tidak akan mumpan racun. Racun sambian. Insyaallah eja kalaban etina Allah. Tapi harus istiqamah. Wadaba kan to nika. Sebut aki wadaba. Lazima yalzamu. Kotu lazim senantiasa. Mun sekali dua kali langsung nguting minum racun, mati. Paham ki? Kemudian kata beliau wala yadurruhu sab'un. As-sab'u tidak berdampak dan membahayakan kepadanya sengatan binatang yang berbisa. Ular, kalajengking, bayak misalnya. Oke. Nah, kalau Anda melazimkan rotibul haddad kata di dalam kitab Imdadul Fuad ini tidak membahayakan racun dan juga sengatan binatang yang berbisa. Dikit sampean coba tapi tingoti. Coba tapi mun sampean terbukti apa saya sebut lagi oleh ulama nikah boleh coba. Nama lagi selama Pak boleh istiqomah Pak boleh. Ngalah larang ke coba. Sengaki. Mungkin sakit tak ikhlas berarti. Nah, kan kau tu ikhlas ben istiqamah. Berkik orang yang coba jangan Habib tak mumpan racun, tak mumpan sengak. Baru ngamal 3 kali, 4 kali, 5 kali. Pangala ular. Perlu aki. Mate. Kecuali yakin. Kemudian di antara khasiat ratibul haddad wa minha annahu yahsulu ala husnil khatimah wa yu'tihi Allahu lahu taufiq linnutqi bi kalimati syahadah. Ini yang luar biasa. Mun ngak kele keistimewaan yang tadi itu rumah barokah, kemudian ziyadatul ghina ditambah kaya, wal khair fid darihi ditambah pecera bagus daripada bungkona, kemudian selamat dari racun, selamat dari binatang yang berbahaya. Itu masih urusan duniawi. Urusan aneh kebebas lebih manfaat boleh. Wa minha annahu yahsulu ala husnul khatimah. Ini mun eba cebi sampian kalaben istiqamah bisa ngaoleh husnul khatimah. Ini saya sare. Wa yu'tihillahu lahu taufiq. Ben orang yang ngamalaki rotibul haddad ini bukan cuman panatai oleh husnul khatimah, tapi juga paring sareng Allah Subhanahu wa taala at-taufiq kakempangan ngalakoni ibadah. Taufik linnutki bi kalimati syahada. Paringnya kakempangan kaangkui bisa mengucapkan kalimat syahadat. Nah, karena mati nazak deki kau leben sambian nikah, nanti saya dan Anda ini ketika ditarik ruh dari jasad kita diberi kemudahan dan kegampangan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan apa syaratnya? Istiqamah baca rotibul. Nah, yang rotibul haddad kan punya la ilaha illallah. Kemudian berapa 40 kali. Kemudian subhanallah bihamdi subhanallahil azim, banyak di dalam rotibul haddad. Nah, kalau kita sering mengamalkan itu semua, insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nika sejeng lanceng, yang penting sampian oleh manfaat, oleh perubahan, malar manter nika teh motivasi kita semua lebih sekut ben istiqamah kaangkui engak tikir dak ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman-zaman fitnah, banyak orang-orang yang sengaja untuk melemah atena orang-orang Islam. Maka untuk mekuat atena orang Islam mereka kala ben nyangke deka guru aikat deka guru ben pa banyak mau stiker engak deka Gusti Allah Subhanahu. Cak gebatir cak takok sampean kala ben bedene fitnah ben kala ben urusan-urusan sebedene ka cukup sampean nyon perlindungan deka Gusti Allah kala ben ibadah mau rotib daripada Imamul Haddad, insyaallah jaga sareng Gusti Allah zahiran wa batinan. Ki kaen toh malan muka kaula ben sampean selamat. Teti orang seistiqamah. Teti orang sekaratuh nang emujun Allah. Ben malan muka kaula ben sampean gampang urusan dunia akhirat ya.
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi wa jama'ana wa ahbaban lana fi darikal firdausi harjuana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.